Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaannya sekarang Ananda semua? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Silahkan Ketua pimpin doanya. Di tempat duduk siap, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran Anda semua. Fitriani, Hadir, Bu. Felia Natasha, Hadir, Bu. Fitriana. Hadir, Bu. Nah, hadir semua kan? Hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita kimia, alangkah sebaiknya disimpan dulu. Dan sampah-sampah yang berserakan di tempat Anda semua tolong dibersihkan dan dibuang ke tong sampah. Apakah Anda semua masih semangat mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini? Masih, Bu. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang larutan, bukan? Iya, Bu. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu kembali apa yang disebut dengan larutan? Nanti akan Ibu kasih nilai tambahan. Saya, Bu. Baiklah, kepada ini silahkan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan zat yang dilarutkannya. Beri aplaus untuk Yani. Benar kata Yani bahwa zat larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarutnya. Nah, kemarin kita sudah membahas juga kan campuran larutan itu terdiri dari apa saja. Siapa yang bisa menyebutkan pelarutnya? Saya, Bu. Nah, Contohnya yaitu air dan gula. Air sebagai pelarutnya dan gula sebagai zat yang terlarut, di mana zat terlarut lebih sedikit daripada zat pelarutnya. Itu menurut saya, Bu. ya, betul kata Yana. Beri aplaus untuk Yana. Di mana zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit dari pelarutnya. Dalam larutan itu pasti ada kadarnya kan, ada konsentrasi di mana larutan itu berapa jumlahnya. Siapa yang tahu apa yang disebut dengan konsentrasi larutan? Saya, Bu. Nah, silakan pilih Natasha. Perbandingan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk Tasya. Tasya ada nomor berapa? 13. Nah, betul kata Tasya, di mana konsentrasi larutan itu adalah perbandingan mol zat terlarut dalam 1 liter. Bertanyakan apa sih pembelajaran kita pada hari ini, Bu? Apa hubungannya dengan konsentrasi larutan dan zat terlarut? Nah, sebelum itu, Ibu ingin memberikan sebuah gambar kepada Ananda semua, di mana dalam gambar ini bahwa akan Anda ketahui kita akan mempelajari apa setelah ini. Siapa yang telah membaca pembelajaran kita pada hari ini? Belum. Nah, baiklah, di sini silahkan Anda perhatikan gambar di depan ini. Nah, Anda semua tahu ini gambar apa? Tahu. Ini gambar apa? Setahu saya itu kolam apung, Bu. Benar kata Yana, ini adalah gambar kolam apung. Siapa yang pernah berenang di kolam apung? Belum pernah, Bu. Nah, besok nih kalau libur silahkan Anda coba berenang di kolam apung ini. Di sini ada tempatnya? Tidak ada, Bu. Wajar, pantas Anda semua tidak tahu. Saya ini bertanya, Bu. Kenapa kita harus mempelajari kolam apung ini, Bu? Kenapa tidak kolam lainnya, Bu? Nah, pintar sekali pertanyaannya. Nah, kenapa kita mempelajari kolam apung ini? Karena kolam apung ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang akan kita pelajari. Nah, kenapa tidak Ibu memberi kolam-kolam ombak atau kolam-kolam lainnya? Karena itu tidak berhubungan dengan pembelajaran kita. Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang penurunan tekanan uap jenuh.
membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya Bu. Ya, Yani silahkan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menganalisis fenomena penurunan tekanan uap lautan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Untuk mengetahui Ananda materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah LKPD, di mana di dalam LKPD ini Ananda akan mengerjakan soal-soal seperti yang telah Ibu tanyakan di awal tadi. Terima kasih kita ucapkan kepada Fitriani yang telah menolong Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, di situ kan kita mempelajari tentang penurunan tekanan uap jenuh lautan. Sekarang Ibu tahu apa itu penguapan? Saya Bu. Ya, Nadia, silakan. Menurut saya penguapan yaitu perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, betul kata Nadia. Aplaus untuk Nadia. Di mana penguapan adalah proses perubahan wujud suatu zat dari cair menjadi gas. Nah, di situ pasti kita mempelajari apa sih yang menyebabkan terjadinya suatu penguapan? Pasti ada tekanan kan? Nah, siapa yang bisa menyebutkan kepada Ibu apa itu tekanan? Siapa? Golongan tumbukan Bu. Ya. Sebenarnya jawaban kalian Ananda semua itu benar, tapi lebih benar itu adalah mana tekanan uap adalah kuantitas uap cairan di permukaan. Jawaban kalian semua itu udah benar. Aplaus untuk kita bersama. Nah, sekarang udah tahu kan apa yang dimaksud dengan penguapan dan tekanan uap. Nah, sekarang materi kita itu adalah tekanan uap jenuh lautan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan tekanan uap jenuh? Saya Bu. Nah, kepada ini disilahkan. Tekanan uap jenuh adalah jika kondisi uap cairan sudah mencapai kondisi jenuh, akan terjadi pengembunan dan tekanan uapnya disebut dengan tekanan uap jenuh. Nah, betul kata Yanis. Tepuk tangan untuk Yani. Pasti Yani sudah belajar tadi malam kan? Sudah Bu. Nah, di situ kan ada katanya kondisi jenuh. Siapa yang tahu apa itu kondisi jenuh? Tidak ada yang tahu? Tidak. Di kondisi jenuh itu adalah saat suatu cairan berada pada keseimbangan di mana pelarut dan zat terlarutnya berada dalam keseimbangan. Jadi Ibu perjelas lagi ya, di mana tekanan uap jenuh larutan itulah jika kondisi suatu zat berada dalam kondisi jenuh, terjadi pengembunan dan terjadi tekanan uap. Dengan demikian, besarnya tekanan uap pelarut sebanding dengan fraksi mol zat pelarutnya dikalikan dengan tekanan uap pelarut murninya. Nah, di sini apakah Anda semua mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan? Mengerti. Bener deh kampung. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini pertama kalinya Ricis mau nyobain swimming di Dead Sea atau Laut Mati di perbatasan Palestina dan Jordan. Oh my god, ya ampun, Laut Mati. Tapi jangan tanya Laut Mati siapa yang bunuh, karena bukan bapak saya ya. Mermaidnya mana? Ya, aku lupa bawa mermaid nih, tapi nggak apa-apa deh, gamis aja. Harusnya aku bawa mermaid, cuma takutnya karena kan di sini nggak ada kehidupan, nggak ada hewan yang hidup di laut mati karena airnya terlalu asin. Wah, alhamdulillah hari yang paling membahagiakan, berenang di laut mati. Ini kalau di Depok namanya tong sampah nih. Aku nggak sabar mau berenang. Halo Om. Swimming, swimming, yeay, 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 yeay. Nyoba kita beneran ngapung atau enggak, bakalan ngambang atau enggak, bakalan ada kepastian atau enggak. Wah, Laut Mati percobaan pertama.
Notabene air asinnya 8-9 kali jauh lebih banyak dibandingkan laut-laut ada umumnya di seluruh dunia. Masya Allah. Dan ini airnya jauh lebih asin. Aku pengen coba ngapung tapi gak berani. Kok gue girang sendiri ya. Dan katanya di sini matanya jangan sampai nyelup ke air di sini karena kan tingkat garamnya jauh lebih tinggi. Jadi takut kenapa-napa matanya. Tapi matanya kalau untuk melihat kamu ya nggak apa-apa. Ya. Udah semakin dalam, udah dalam. Nggak tahu di sini dia bisa ngapung atau belum. Tapi kalau tenggelam kocak. Oke, kita coba ya. Percobaan pertama berenang di laut mati. Bismillah. Bener deh ngapung. Halo dari Cim, salam dari sini Jogja Berbandung Palestina. Ini beneran aku mau buktiin aku bisa ngapung di laut mati. Ngapung di laut mati. Lihat kaki aku bisa naik. Kaki aku bisa naik. Tuh lihat, aku bisa atraksi. Dan di sini jangan takut mukanya nggak akan basah, nggak akan tenggelam. Ini buktinya mukaku nggak tenggelam. Kaki aku bisa naik-naik tuh. Teman-teman, Ricis walaupun pakai gamis masih bisa ngelakuin banyak hal, bahkan bisa berenang. Jadi ternyata berpakaian rapi, berpakaian muslim, berpakaian syar'i bukan berarti membatasi kita untuk melakukan banyak hal. Contohnya aku pakai gamis masih bisa ngapung di laut mati. Wow. Airnya hangat, sehangat kasih ibu kepada beta. Ini benar-benar pertama kali aku luar biasa, ciptaan Allah menciptakan. Wih, tenang, jangan panik, jangan khawatir. Tenang, jangan panik, jangan khawatir. Seru banget. Wah, teman-teman, aku yakin pasti pada penasaran. Karena memang di sini kan asik banget. Aku doain teman-teman semua semoga bisa bareng-bareng berenang sampai ke laut mati. Keren. By the way, aku sambil santai-santai gini ya. Aku punya hadiah nih buat teman-teman semua. Hadiahnya umroh. Wah, seru banget kan? Jadi buat teman-teman yang mau umroh, subscribe. Ya, gimana nih? Aduh, udah sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, adakah di antara Anda yang bertanya-tanya tentang video tersebut? Ada, Bu. Iya, ayo Nadia, silahkan. Kenapa laut itu disebut laut mati, Bu? Pintar sekali pertanyaan dari Nadia. Kenapa sih laut itu disebut laut mati? Ada yang lain? Untuk menjawab, Anda tahu nggak sih kenapa di daerah tersebut kita saat berenang bisa terapung seperti video yang Ibu tayangkan tadi, di mana saat berenang dia Ricis terapung? Ada yang tahu? Pertanyaan Anda semua, silahkan kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Ada yang tidak, kalau Anda tidak paham dengan LKPD bisa ditanyakan ke Ibu. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, silahkan Anda kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Waktu Ibu kasih 15 menit. Ya, Bu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Anda.
di soal nomor 3 ini kan disebutkan apakah hubungan tekanan uap jenuh dengan konsentrasi zat terlarut. Saya kurang paham dengan kalimat ini, Bu. Nah, kan Ibu sudah mengatakan tadi bahwa tekanan uap jenuh itu dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut, di mana semakin tinggi konsentrasi zat terlarut itu, maka tekanan zat terlarut itu maka dia sulit untuk menguapkan. Jadi kan di sini kenapa kita ada hubungannya dengan fenomena tersebut, itulah yang akan Anda jawab. Coba Anda baca lagi bahan ajar yang telah Ibu berikan. Siap. Nah, baiklah Anda semua, waktu untuk mengerjakan KPD-nya sudah habis. Silahkan Anda siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusi yang Anda kerjakan. Perwakilan dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penerapan penurunan tekanan uap jenuh. Yaitu pertanyaan nomor 1, kenapa pada saat kita berenang di laut mati kita tidak tenggelam dan malah terapung? Menurut kami karena kadar garam di laut mati itu tinggi. Dan hubungan tekanan uap larutan dengan konsentrasi zat terlarut adalah besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Tepuk tangan kita kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil jawabannya. Presentasi dari kelompok 1, Ibu ingin memberi penguatan lagi di mana laut mati itu termasuk fenomena dari tekanan uap jenuh larutan. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan konsentrasi zat terlarutnya. Sebabkan karena konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Karena konsentrasi zat terlarutnya tinggi, itulah yang menyebabkan pada saat kita berenang di sana, kenapa kita mengapung. Hubungan tekanan uap jenuh dengan konsentrasi zat terlarut itu adalah di mana tekanan uap jenuh larut itu sebanding dengan fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan pelarut murninya. Paham dengan penjelasan Ibu hari ini? Paham, Bu. Nah, setelah itu Anda kumpulkan LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tekanan uap jenuh larutan adalah Di mana kondisi uap cairan sudah mencapai kondisi jenuh. pada saat itu terjadi apa? Pengampunan dan tekanan uapnya. Betul kata Anda semua, di mana tekanan uap jenuh larutan itu adalah kondisi di mana suatu cairan mencapai tingkat kejenuhan, di mana pada saat itu uap dan komponen larutannya tidak menguap, berada dalam kesetimbangan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.